Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Anissa, NPM 5020185, kelas 4 PGSD, dosen pengampu Ibu Tri Juli Hajani, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP. Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan pelaksanaan dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Baiklah, selanjutnya buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Bagi siswa berbasis kegiatan atau activity based, sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Selanjutnya silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. Komponen silabus. Komponen silabus mencakup kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki orang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi dasar, yaitu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator tercapai kompetensi. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Selanjutnya, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu, yaitu perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Sumber belajar, yaitu rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun prinsipnya, yaitu pengembangan silabus berdasarkan modul Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. Terdapat sejumlah prinsip pengembangan silabus sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesakuran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, akurat dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, tahapan pengembangan silabus. Adapun tahapan pengembangan silabus dijelaskan dalam modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdiklat Pegawai Kemendikbud sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran untuk Penerapan Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Adapun tujuan dari RPP yaitu fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.